Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita nambah sedikit tentang anak-anak iblis yang kemarin kita baru bahas. Kemarin ada 3 ikut kalau tidak salah ya. 3 anak iblis yang sudah kita bahas. Masih tak ingat ibu-ibu yang pertama siapa namanya? Siapa anak iblis yang pertama yang sudah kita bahas? Buka buku dulu. Namanya Khinzib atau Khanzab. Khinzib atau Khanzab ini yang menggoda ketika sholat. Kalau dulu Khinzib ini masuk di selo-selo saf. Sekarang ini dia lapang ego karena saf sudah renggang. Jadi tidak ada bahaya lagi Khinzib ini nak nyelo-nyelo. Biasanya kan dia nak nyari selo-selo saf supaya dia bisa masuk menggoda wong yang sedang sholat. Ini hari sudah lobok. Ngapa lobok? Safnya sudah renggang 2 meter. Di mana lagi Khinzib nak masuk situ? Bukan masuk lagi pasang nari-nari di dalam. Baca nguling-nguling. Nah, Khinzib ini tugasnya kemarin sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua ada namanya apa tugasnya? Menggoda kita supaya was-was di dalam toharo. Yang terakhir yang ketiga kemarin namanya Zalanbur. Ingat 3 ekor ini jangan dijadikan nama anak kamu. Siapa nama anak kau? Zalambur. Jin berarti. Berarti bapaknya jin, emaknya kuntilanak berarti. Kita akan nambung yang keempat ya, catat. Namanya Akwar. Yang keempat namanya Akwar. Bukan Anwar. Marah Anwar. Akwar. Anak iblis yang keempat namanya Akwar. Dia punya tugas untuk meniup kemaluan laki-laki dan perempuan agar mereka berbuat zina. Ini jahatnya si Akwar ini. Akwar ini dia meniup kemaluan laki-laki dan perempuan. Bukan cuma laki-laki sekarang berzina, Bu. Perempuan sudah banyak. Betina-betina yang selingkuh sekarang sudah banyak. Lakinya pergi, dia melak pergi. Ayo Ustaz nih, benar. Ya Allah Ibu. Saya ini banyak kasus sudah, Bu. Baru-baru ini datang di majelis kita. Di majelis Asmaul Husna. Selesai saya berzikir, dia datang nemu Yana. Dia datang nemu Yana sambil nangis-nangis. Ustaz. Apa kataku? Aku kalau curhat, Bu, aku ini males ngurus ibu-ibu ini kalau curhat. Karena ibu-ibu ini payah. Dia ini ibu-ibu ini kan betina ini kan agak ini hatinya, apa namanya? Pilu macam itu nah, mudah nangis macam itu. Kita ni tak kuat kalau tengok betina ni nangis-nangis ini. Makanya kalau betina nak datang, galak aku panggil bini aku di rumah sini nah, di rumah datang, rumah Rewangi situ. Ngapa ceritalah dia. Apa dia cerita, Bu? Masya Allah. Dia nyesel. Ngapa kata aku? Aku ni sudah berzina, Ustaz. Anak kira dia ni berzina dalam kondisi jando atau gadis. Ada yang lebih parah dari itu. Apa? Dia berzina dalam kondisi dia punya laki. Lakinya ini begawe di Jakarta. Dia masuk ke lanang ke rumahnya, berzina lah. Jadi ibu dirajam sampai mati. Jangan main-main, Bu. Laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami dan beristri, dia melakukan zina, itu dirajam sampai mati. Kalau dia bujang gadis, dirajam 100 kali. Jadi mak mana aku Ustaz? Dah kata solat taubat minta ampun dengan Allah, akui dengan laki kau. Mati aku Ustaz. Maitlah. Tidak baca itu dosa yang kau lakukan. Hati-hati ibu-ibu. Makanya lanang ni juga kamu jangan lari-lari terus. Rumah jangan tinggal terus. Tinggal balik. Itulah jangan tinggal terus. Bahaya. Kenapa? Karena ini banyak sudah kejadian, Bu. Ibu-ibu itulah juga. Kalau laki kamu misalnya pegawai dinas luar, meloi. Ini galak kepercayaan ego, ditinggalkan laki. Iyo kalau laki kamu kuat iman, mendak kuat iman, berzina dia, selesai. Tapi kemenangan ibu, kalau suami kamu berzina atau ngelaku kegarusan lain, ibu tidak ada kena salahnya. Di akhirat ibu tidak diminta pertama, kecuali ibu tidak galak ngelayani. Makanya Bu, dalam hadisnya, kalau laki-laki mengajak ibu maaf berhubungan badan, jangan ditolak, Bu. Kenapa? Kalau laki tak ikhlas, tak ridho, sampai pagi malaikat ngutuk kamu. Karena itu bisa menyebabkan perzinahan. Ini biasanya terjadi pada usia-usia 50 tahun ke pucuk. Karena 50 tahun ke pucuk itu rata-rata ibu ini langsung kan, bapak ini baru nak ngegas. Ini ada sini, atau mana atau atau lagi ngegas ini main ini gaspol ini juga jangan pol itu atau kalau patah saya harus
Benar tak ibu-ibu? Ibu-ibu umur 50 tahun itu rata-rata sungkan. Apalagi maaf, ibu-ibu sudah menopause. Ya, sudah tidak halangan lagi. Kata dokter Aisyah Dahlan, hormonnya sudah mulai berkurang. Lanang ini umur 50, ini lagi puber ketiga. Iyo, atau lah masuk kelima ini. Ya, puber kelima sedang. Ibarat kita ni lagi galak-galak. Karena lanang ini tak kata istilah tua. Tak kata istilah tua. Makanya maaf, ibu-ibu tetap dalam kondisi apapun layanilah suami kalian. Kalau dia dinas luar, meloi. Tinggalkanlah segalanya. Ngapa penting kita ngurusi laki kita? Itulah salah satu tujuan pernikahan. Meloi ngapa sebelum terjadi hal-hal yang macam ini. Nganu ada setan khusus namanya awar. Dia tiup-tiup kemaluan kita ini supaya melakukan perzinahan. Mulai dibesek-beseknya oleh si awari dengan kalimat-kalimat Masya Allah. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW melihat sekelompok kaum, Pak. Sekelompok kaum yang mereka ini makan daging yang busuk, padahal di sebelahnya ada daging yang harum lagi wangi. Rasul keheranan, ditanya sama malaikat Jibril. Ya Jibril, kata Rasul, manhum? Siapa mereka ini ya Jibril? Ngapa mereka makan daging yang busuk? Padahal di sebelah itu ada daging yang bau, bagus. Nah, bahasa kita lah, misalnya di sebelah itu ada ayam, ngapa nak makan baung yang keras misalnya kan, ada baung keras kan. Ngapa nak milih makan makanan yang tak lemak ini? Padahal di sebelahnya ada daging yang bagus. Apa dijawab malaikat Jibril? Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang punya bini yang sah, tetapi dia meniduri perempuan-perempuan yang lain. Makanya lanang ada Pak, lanang-lanang yang dia punya syahwat yang kuat. Ada memang. Ada solusinya, ada poligami. Kata Allah, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Nikahi bagi kalian perempuan yang kalian suka itu 2, 3, 4. Silahkan. Cuman jangan ngomong para ibu-ibu, bebala dulu lah poligami. Tidak cocok. Tidak akor. Kalau bicara poligami, berlari kalau ibu-ibu ini. Padahal kita tidak bisa menolak takdir. Kalau Allah sudah gariskan ibu, ibu bakar terpoligami oleh suamimu, tidak pacak kita menolak takdir itu. Tapi ibu-ibu tetap menganggapnya kanji itulah. Sudahlah Ustaz, takdir-takdir kanji itulah mama itu. Karena ibu-ibu tidak percaya takdir kalau bab poligami. Kalau bab lain dia percaya. Tapi kalau bab poligami tidak percaya perempuan-perempuan ini. Dia menganggap itu buatan laki-laki. Padahal itu ada namanya perjalanan takdir yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang poligami itu hal yang diperbolehkan di dalam Islam. Walaupun ibu-ibu benci. Aku pernah ceramah. Jika ibu-ibu ini ditinggal ke laki susah, kuat. Diajak tinggal bawa rumah, kuat. Tapi ditinggal ke laki begini lagi, banyak ibu-ibu tak kuat. Ngapo jika ibu-ibu tak galak di madu? Ada ibu-ibu marah. Ustaz jangan ngomong basing-basing. Ngapo jika? Siapa ngomong kami tak senang di madu, Ustaz? Kami betina ini sesungguhnya galak di madu. Yang penting laki kami galak diracun. Oh, itu pun. Jadi hati-hati kamu belakang tuh, Kalau kamu nak madu, berarti jong rumah. Ya, nanti nengsi, diracun tapi. Racun tikus, putas, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tugas akwar ini adalah tugas setan yang selalu meniupkan di kemaluan ibu-ibu dan kemaluan bapak-bapak untuk selalu melaksanakan perzinahan, untuk tidak merasa puas dengan pasangan masing-masing. Maka inilah yang dilakukan oleh si akwar ini. Bagaimana caranya untuk mengatasi si akwar ini? Salah satunya adalah ibu-ibu layani suami kalian dengan sebaik-baiknya. Maaf, dalam tanda kurung, urusan bab siko ini. Kenapa? Karena laki-laki ini dia punya siko akal, punya 9 akal, punya siko akal, punya 9 nafsu. Berbeda dengan ibu-ibu, Ibu-ibu ini punya 9 akal, tapi punya 9 nafsu tapi siko akal. Kalau laki-laki ini punya siko nafsu tapi 9 akal. Itu perbedaannya, kata Rabi'atun Nadawiyah. Karena ibu-ibu ini kamu perhatikanlah, misalnya dia pengen jilbab merah, tas merah, sepatu merah, nafsunya besar ibu-ibu nih. Tapi dia tak ada berpikir yang lain, tak pikir itu, pokoknya matching dulu, bagus. Sama lanang ni tak katakan tak. Juga lah lanang mana ada kadangan seragam makai. Cak aku mana baju biru, kadangan peci putih, tak ada connect. Kalau ibu-ibu tak ada. Kalau hitam, kalau sampai ke giginya hitam. Karena memang ibu-ibu macam itu.
Akalnya udah ngerti, akalnya cuma sikau. Ya nafsunya ada 9. Ini yang bikin ibu-ibu kadang kan tidak berpikir lagi. Laju baik. Berbeda dengan lanang ini. Lanang tidak pula banyak pikiran dia. Ya? Tapi nafsunya cuma sikau. Urusan itu tuh lah. Nah ini yang kemudian harus dijaga oleh ibu-ibu. Ya? Harus dijaga ibu-ibu sebelum perzinahan itu terjadi. Maka ibu-ibu layani suami kalian dengan sebaik-baiknya. Nisa'ukum harstulakum fatuharsakum manasitum. Istri kalian itu adalah sawah ladang kalian. Garaplah depan, belakang, kejing, segala apa yang penting di sawahnya. Banyak budak kecil ini istilah baik kamu dengar tidak? Boleh nyangkulnya lewat mano baik, nak model apa baik, tapi tetap nyangkul di sawahnya. Tak boleh ngempet-ngempet ke sawah yang lain. Tak boleh ngempet-ngempet ke kebun wong lain. Atau tak boleh gaya serong-serong kedikit nih. Yang penting di tempat sawah ladangnya itu. Nak bercocok tanam terserah kamu. Nak kamu main babit nguntal ke jadi. Nak kamu tapi tetap ngerti tak kamu maksud gitu. Hidup kalau bahasan ini mulai ini. Itu adalah akwar. Kerjanya si akwar ini dia akan menggoda, mewaswis, meniup-niup kemaluan Bapak Ibu untuk melakukan perzinahan. Maka daripada itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari setan awar ini, baik suami ibu-ibu, baik kami sebagai istri-istri kami ini. Mudah-mudahan istri dari bapak-bapak semua ini dan suami dari ibu-ibu semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan awar ini sehingga tidak terjerumus di dalam gerbang perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. 21:31 tidak ada pertanyaan. Mari kita bersolawat, kita sedekah terbaik. Untuk sedekah maulid nanti silakan ibu-ibu berhubungan langsung kepada istri saya ingin nyumbang apa. Kalau nyumbang duit tidak usah berhubungan, aman langsung baik. Tapi kalau nak nyumbang makanan, minuman, beras, telur, ayam dan lain sebagainya, silakan berhubungan dengan istri saya karena takutnya nanti kedobelan atau kelebihan ya. Tolong mudah-mudahan manfaat. Ada salam, minta maaf pada Allah, minta ampun. Kita tutup dengan sholawat bersama. Mudah-mudahan sedekah terbaik Bapak Ibu akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Ya Nabi salam alaika ya